Saudara-saudaraku, saya tidak tahu entah sudah berapa kali, tetapi paling tidak lebih dari satu kali saya bertemu dengan SPG, Sales Promotion Girl, atau orang yang menawarkan barang untuk saya beli, ya. Seperti yang Bapak Ibu juga sering lihat di pusat-pusat perbelanjaan, orang menawarkan barang. Apakah itu makanan, apakah itu barang elektronik, mobil, obat, atau jurusan wisata. Atau ketika kita masuk ke dalam salah satu toko, lalu penjaga toko berusaha membujuk kita agar kita membeli barangnya. Saya kira saudara mungkin pernah mengalami sales yang meminta-minta kita untuk bisa membeli barangnya. Sampai berkata, "Pak, bulan ini saya belum mencapai target. Kalau saya tidak mencapai target, ini bulan terakhir, saya bisa dikeluarkan dari pekerjaan ini dan saya menganggur. Tolonglah beli barang ini, Pak." Juga di salah satu toko orang berkata, "Pak, belilah Pak, bantulah saya." Sampai begitu, saudaraku. Anak saya Stefani pernah mengisahkan kisah seorang wanita, mbak-mbak katanya, yang ketika dia masuk toko tas, dia meminta-minta, "Tolong Kak, belilah tas ini Kak. Karena kalau saya tidak menjualkan barang ini, saya bisa tidak bekerja lagi di tempat ini." Memohon-mohon. Sering kita jatuh kasihan ya saudara. Demi kehidupan nafkah. Yang mungkin juga jumlah uangnya tidak banyak, saudaraku. Ya. Juga petugas atau pekerja asuransi sering mendesak kita untuk memberi program asuransi. Mendesak. Karena kalau tidak mendapatkan customer, dia tidak bisa meneruskan pekerjaan itu. Saudara, mungkin orangnya juga bukan seperti saya yang ditawari, tapi saudara mungkin orang yang menawari. Dikejar kebutuhan, didesak oleh kebutuhan, ya. Saudara membujuk dan berusaha agar barang yang saudara tawarkan itu bisa dibeli. Saudara, pernahkah kita mengusahakan ini untuk keselamatan jiwa? Kita menawarkan Tuhan. Kita menawarkan jalan keselamatan kepada orang. Agar orang mengikut Tuhan, mengikut jalan Tuhan, supaya selamat, saudara, supaya selamat. Apapun kita lakukan, tentu tidak dengan bahasa mengemis atau membujuk-bujuk yang tidak etis atau tidak profesional, tetapi dengan cara yang bijak, dengan cara arif, dengan hikmat dan kewibawaan Allah. Kita bisa menawarkan Tuhan, menawarkan
jalan keselamatan ini, saudara. Kalau seseorang menawarkan suatu barang, keuntungannya mungkin beberapa ribu. Kalau itu barang mahal seperti mobil, keuntungannya beberapa juta. Untuk penjual, untuk salesnya. Kalau kita menawarkan Tuhan jalan keselamatan, itu keuntungan untuk orang tersebut tidak ternilai, saudara. Kalimat tidak ternilai ini sebenarnya belum mewakili keadaan yang sebenarnya. Keadaan yang sebenarnya di kekekalan. Ketika orang meluncur ke dalam kegelapan abadi, terpisah dari Allah selama-lamanya, sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Dahsyat kengeriannya. Tidak bisa dibayangkan. Tidak ada kata atau kalimat yang bisa menjelaskan kengerian tersebut. Tidak ada. Kalau kita menyelamatkan orang dari api kekal, dari kengerian yang dahsyat itu, ucapan terima kasih tidak cukup. Karena akan sangat berterima kasih kepada kita, dan tentu terlebih lagi bersyukur kepada Tuhan yang mengirimkan kita. Bagi kita keuntungannya di dalam Roma 8 ayat 17. Kita dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus juga tidak bisa diukur dengan uang, saudaraku. Tidak bisa diukur dengan emas dan perak. Dimuliakan bersama dengan Tuhan lebih dari seluruh harta di dunia ini kalau dikumpulkan. Ini tentu berdasarkan firman Tuhan yang mengatakan, apa gunanya orang beroleh segenap dunia kalau jiwanya binasa. Jadi harga satu jiwa itu lebih dari seluruh kekayaan manusia dan bumi ini dikumpulkan. Berapa juta ton atau triliun ton emas, permata, batu berharga di bumi ini. Tidak ada artinya dibanding keselamatan satu jiwa. Maka kemuliaan yang diperoleh orang yang membawa jiwa kepada Tuhan, menghindarkan jiwa dari api kekal, itu tidak ternilai uang juga, saudaraku. Tidak ternilai sama sekali. Jadi luar biasa. Masalahnya kenapa kita tidak antusias, tidak semangat membawa orang ke Tuhan atau menawarkan jalan keselamatan? Coba saudara periksa diri saudara masing-masing dan perkarakan pada saat ini. Mengapa? Karena saudara sendiri belum menghayati nilai keselamatan. Belum menghayati nilai keselamatan. Orang yang tidak sungguh-sungguh berusaha untuk menyelamatkan orang dari api kekal, orang-orang yang tidak menghayati keselamatan, ia tidak menghayati nilai-nilai kekekalan.
kemungkinan besar dia sendiri juga belum selamat atau keselamatannya belum menjadi milik yang pasti. Jadi belum sampai dewasa, belum sampai melewati batas. Maksud saya melewati batas itu orang yang sudah bertumbuh dewasa, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, sampai tidak bisa berbalik lagi ke dunia. Nah, ada orang-orang yang tadi saya katakan keselamatan belum menjadi milik yang pasti, masih belum kokoh di dalam Tuhan. Kemungkinan berbalik ke dunia dan binasa itu masih besar. Ia tidak menghayati, dia belum menghayati keselamatan. Pasti hidupnya hanya sibuk untuk pemenuhan kebutuhan jasmani. Dia tidak memikirkan kekekalan dengan baik, ya. Kita memang harus sibuk, saudaraku. Tidak bisa tidak sibuk, pekerjaan kita bertumpuk-tumpuk. Tetapi kita harus tetap fokus kepada Tuhan, ke langit baru, bumi baru. Henok itu punya banyak anak, pasti bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Tetapi Henok bergaul dengan Allah. Bisa. Daud seorang raja, tentu dengan banyak tugas kenegaraan sebagai raja. Tetapi Daud hidup di hadapan Allah. Hidup di hadirat Allah. Itu mungkin sebab Tuhan sendiri yang berfirman kepada kita, baik kamu makan, minum, atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Jadi tidak ada langkah hidup kita di mana kita tidak bergandengan tangan dengan Tuhan. Tidak mungkin. Tidak mungkin ada kegiatan yang kita lakukan tanpa keterkaitan dengan Allah, saudaraku. Nah, orang yang dewasa rohani, yang menghayati kekekalan, yang cara pandang hidupnya adalah cara pandang kekekalan, melihat sesuatu dari sudut pandang atau perspektif kekekalan. Dia akan memperdulikan keselamatan dirinya. Bagaimana dia berkenan kepada Tuhan. Dan ia pasti juga berusaha bagaimana orang lain diselamatkan. Kalau saudara bisa door to door, ya, satu-satu saudara dekati, saudara pengaruhi, saudara garami, ya. Kalau untuk saya sudah sampai tingkat mass production, produksi massa. Seperti ini, STT Ekumene, itu mass production, produk massa. Lewat televisi, ya, lewat multimedia, kita menjangkau bukan saja ratusan, tapi ribuan, belasan ribu, bisa puluhan ribu, sampai ratusan ribu, atau bisa lebih, saudara. Kesempatan ini berharga sekali. Kalau seseorang masih belum menghayati kekekalannya sendiri, artinya dia belum mengasihi diri sendiri dengan benar. Tidak mungkin dia bisa mengasihi orang lain dengan benar. Kalaupun memperhatikan orang lain, perhatiannya pasti salah. Sebab memperhatikan dirinya sendiri saja salah. Seperti misalnya seorang pecandu narkoba. Ia tidak mungkin atau kecil kemungkinan berbuat kebaikan untuk orang lain. Dia mencintai dirinya sendiri gagal. Dia juga ingin orang lain mengkonsumsi atau bisa mencandu
narkoba juga, pemabok, dia juga ngajak-ngajak orang mabok, saudara. Dia tidak bisa mengasihi orang lain secara benar, mengasihi diri sendiri saja belum benar. Di Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40, firman Tuhan mengatakan apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti apa? Kamu mengasihi dirimu sendiri. Nah, mengasihi diri sendiri itu standar ukuran mengasihi orang lain. Bagaimana kamu memperdulikan dirimu, kamu memperdulikan orang lain. Kalau orang kegemarannya materi, tidak mungkin dia membawa orang masuk surga. Dia pasti jadi pelit. Kalaupun dia baik hanya membagi materi, membagi uang, ya. Tapi biasanya kalau orang sudah kaya, itu bisa tambah kaya, tambah pelit, saudaraku. Kalau bisa dia menghisap orang lain. Ya kan? Begitu. Kalau orang susah kan bangun-bangun pagi, pikir, siapa yang akan kumakannya? Susah. Tapi orang-orang kaya itu tanpa sadar, karena kekayaannya mau lebih banyak, begitu bangun yang dia pikir, siapa yang akan saya makan? Dia tidak mengucapkan, tapi demi uang ini, perusahaan apa yang bisa saya caplok? Kasih pinjaman, buat surat perjanjian, caplok. Nanti hari Minggu ke gereja, ya. Ke gereja, ya. Kalau ada orang-orang begitu, hari Senin sampai Sabtu nipu orang, hari Minggu nipu Tuhan. Oh Tuhan, aku mengasihimu, haleluya. Dia memeras orang. Tanpa disadari itu. Kalaupun dia membantu pekerjaan Tuhan, membuat yayasan atau membantu gereja, dia harus mendapat sesuatu, nilai diri, harga diri, kalau bisa kekuasaan. Kalau tidak, wah, bisa dibunuh itu gereja, bisa dimatiin itu pendeta, karena keinginannya tidak terpuaskan. Kenapa tidak bisa saya kuasai ini pendeta? Saya matikan sekalian. Dengan mematikan, nama dia diangkat. Bisa membunuh pendeta, apalagi pendeta besar. Wah, pendeta yang terkenal gitu. Wah, dia bisa tambah merasa diri besar. Kalau tidak dipuji orang, dimuji dirinya sendiri. Itu begitu jahatnya loh, saudara. Di kalangan orang Kristen pun ada yang model begitu. Dia gagal mengasihi diri sendiri. Makanya ya, kalau di gereja itu kita tidak boleh mengarahkan orang lebih dulu. Bantu gereja ya, kalau banyak duit. Dia sudah bantu gereja tapi dia tidak mengalami perubahan rohani, bahaya sekali. Ya Pak Apo, Pak Yehuda, Pak Santo, semua hamba-hamba Tuhan di sini, jangan sampai kita menerima uang dari orang yang belum bertobat sungguh-sungguh. Dia akan menghitung jumlah uang itu. Kalau Pak Apo tidak bisa menuruti keinginannya, bisa dimakan. Jadi kita percaya ini pekerjaan Tuhan. Tuhan pasti akan memenuhinya. Asal kita tulus.
kitanya sendiri sebagai pendeta harus benar dulu. Kita harus mengasihi diri kita sendiri dulu dengan baik. Loh, bukan tidak mungkin kita jadi pendeta karena kita mau dapat duit dengan cara mudah. Jadi pendeta karena kita mau mendapatkan harga diri, kehormatan. Pasti tidak sungguh-sungguh mencintai jiwa-jiwa, saudara. Nah, saya pernah jadi pendeta yang mirip itu, walaupun tidak sepenuhnya rusak, tapi masih ada ambisi-ambisi, saudara. Ya, hari ini saya belum sempurna, tapi saya berusaha untuk bagaimana saya berkenan kepada Tuhan. Itu lebih dari segala hal. Bagaimana kalau saya meninggal dunia nanti, saya dinilai baik oleh Allah. Kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan. Itu dulu, ya, kepada hamba-hamba Tuhan, itu dulu yang kita usahakan. Maka merekah di hati kita, kasih kepada orang. Jangan sampai orang itu masuk neraka. Kita berusaha. Dari tadi pagi, setelah doa pagi, saya berpikir terus. Apa sih yang dicari manusia itu? Sebenarnya dari semalam, dari tadi pagi bangun jam 4 kurang seperempat, saya sudah mikir terus, apa sih yang dicari manusia itu? Lalu apa yang harus saya lakukan di sisa umur hidup saya ini? Yaitu bagaimana menawarkan Tuhan di dalam hidup orang lain. Nah, kalau kita mau menawarkan Tuhan, kita sendiri harus sudah punya Tuhan. Menikmati Tuhan. Dan kita merasakan nikmatnya Tuhan itu. Pernah saya ditawari satu perawatan untuk kesehatan. Satu jenis perawatan. Lalu saya nanya, dan itu pertanyaan yang sebenarnya tidak tepat atau tidak bijak. Tapi otomatis saya meluncur. Saya bertanya kepada orang yang menawarkan ini, dia pemilik klinik itu. Saya tanya, kamu sendiri sudah mencoba ini enggak? Jawaban dia begini, kalau saya tidak mengalami, saya tidak menawarkan ke Bapak, apalagi Bapak pendeta saya. Oh, kaget saya, ada menyesal juga. Mestinya saya tidak perlu tanya itu otomatis. Kamu sudah nyoba ini enggak? Loh, kalau saya tidak mengalami, saya tidak menawarkan ke Bapak. Bapak itu pendeta saya. Iya. Akhirnya saya terima perawatan itu. Saudara, seperti hari-hari ini saya memberikan ilustrasi. Saudara jualan obat penumbuh rambut. Tapi saudara botak habis. Botak karena tua, bukan karena tua, botak. Anda usia 35 tahun, 4 tahun, 35 tahun udah botak ya, bukan karena sakit kanker, karena rontok. Lalu Anda menawarkan obat itu. Pakai obat ini. Wah, ini rambut bisa lebat. Kira-kira orang percaya enggak, saudara? Saudara tawarkan misalnya saudara jualan obat jerawat. Wah, ini obat bisa membuat muka kita mulus seperti jalan tol. Bukan seperti jalan Cibinong. Tapi saudara punya jerawat numpuk seperti rumah susun. Gimana? Saudara menawarkan Tuhan, tapi hidup saudara sendiri tidak indah. Tidak elok. Pasti orang ngeliat gini, apa eloknya punya Tuhan?
nggak elok. Orang nggak tertarik, saudaraku. Nah, ini bukan ngakali Tuhan ya, bukan ngakali Tuhan. Saudara ya, menawarkan Tuhan dan keselamatan. Tuhan itu akan menjaga hidupmu karena saudara perwakilan atau representasi Tuhan. Tuhan tidak mau hidup saudara berantakan sampai barangnya tidak laku. Paham saudara? Iya. Pasti Tuhan akan menolong saudara. Amin. Ingat ya, bukan maksud mengakali Tuhan ya. Wah, saya mau menginjil menyelamatkan banyak jiwa. Nanti kalau usaha saya berantakan, ekonomi saya berantakan, biar saja. Bukan ngakali Tuhan. Tapi memang kita harus mengalami Tuhan, menikmati Tuhan, menawarkan Tuhan, menawarkan keselamatan di dalam Tuhan, menawarkan bagaimana hidup bersekutu dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Saya pernah menyinggung satu cerita dan saya agak dikritik itu. Mungkin kalimat saya agak kurang tepat atau tidak tepat. Saya mau ceritakan lagi tapi dengan kalimat yang lebih sopan ya. Waktu saya masih anggota pemuda, ada satu gadis ekstrim banget sama Tuhan. Dikit-dikit haleluya gitu. Puji Tuhan, terus saya bersaksi apa. Tapi dia ekonominya paling parah. Dan wajahnya, nah ini saya dikritik karena saya bilang wajahnya ya. Memang wajahnya kurang menarik dibanding wanita lain. Ini di lingkungan anak-anak muda, pemudi-pemudi, semua Tionghoa ya. Dia Tionghoa juga, tapi tidak seputih yang lain. Dan wajahnya memang ada yang cantik-cantik. Ini ya saya nggak bilang kurang cantik ya, nanti salah lagi. Aduh gimana nih, ngomongnya susah nih. Pokoknya dia paling nggak punya pacar, itu aja deh. Jadi ada pemuda-pemuda yang berebut wanita-wanita itu gitu, wanita-wanita. Tapi dia tidak ada peminat. Udah itu aja cocok. Supaya saya nggak disalahkan. Aduh, waktu saya khotbah soal ini saya dikritik, saya dikasih, Bapak nggak boleh ngomong gitu ya, deh maafkan aku. Cuman aku nggak bisa ngomong. Jadi dia ibarat barang itu tidak ada pesanan gitu ya. Udah, pakai bahasa apa lagi? Kok lucu sih? Aduh. Jadi nggak ada pesanan, ya gitu. Udah. Yang lain pacaran atau masih ada pria-pria berebut si A, direbutin 2-3 pria. Dia nggak ada yang memperebutkan. Dia seperti piala yang tidak dimiliki siapapun. Sedangkan lain jadi piala bergilir atau piala rebutan. Tapi ya wanita ini, aduh, kadang-kadang kalau kebaktian pemuda kita sudah nek lihat dia. Kenapa? Dia bersaksi terus. Pede. Dia itu nyanyi, pada suaranya meliu-liu. Itu suara tidak fales sekali, tapi kadang-kadang shoot, hilang Pak, lurusnya. Dan sering lagu yang sama diulang. Kalau sekian minggu lagu apa lagi, ulang lagi. Kalau dia dapat lagu baru apa gitu, dia waduh demen banget. Dia masuk ke depan, dia jalannya pelan-pelan gitu. Wah, kita di bawah udah begini aja nih. Cuman kita sesama orang muda jadi tidak ngomongin ya, kita diem aja. Gitu. Nah, waktu itu saya main piano. Jadi ini mimbar saya begini. Kalau ini sedang lirik, wah dia maju lagi nih. Terus dia berdiri di belakang saya. Nyanyi apa? Dia manggil saya Kak Dono, Rasep Dono kan. Kak Dono gitu. Nah, ya apa? Saya nyanyi lagu ini bisa nggak? Bisa apa aja. Ya enggak, saya ngada-ngada ini. Saya bilang apa? Nyanyi. Teng. Oh udah dia nyanyi teng. Kalau piano kan salah dikit bisa mindahin nada gitu, jadi bisa. Tapi kalau sama saya akrab. Kenapa? Ya saya kan ketua pemuda, saya juga udah dari muda udah tahulah caranya melayani orang, harus baik-baik supaya pemuda banyak gitu. Dan dia juga baik, ini juga baik, rohani juga, walaupun ya itu tadi
Setiap kali siapa yang bersaksi, gue langsung jalan ke depan. Waduh. Dan saya paling nggak suka tuh kalau WL-nya bilang gini, coba siapa ya? Oh belum ada, yuk nunggu dulu. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Sambil menunggu, akhirnya dia maju lagi. Waduh, dia maju. Mungkin dia juga ingin menjaga suasana rohani atau mendukung WL, sehingga dia itu mau berperan gitu, mau beri kontribusi istilahnya. Itu WL dulu saya paling nggak suka loh yang gini nih. Siapa yang bersaksi? Nggak ada ya? Pasti Tuhan beri kesaksian. Aduh. Yaudah nyanyi lagi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Apa itu nadanya ya? Itu lagu itu dinyanyikan berulang-ulang sambil menunggu yang bersaksi. Lagu udah nggak ada ya udah tutup masuk firman. Aduh, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi sampai lihat siapa ya? Haleluya, bersaksi terus. Belum selesai lagu itu, teman ini masuk ke depan. Aduh, saya sih nggak keberatan saya main ngiringin dia. Dari nggak keberatan sampai keberatan. Lah kalau dia terus, tetapi teman-teman wanita pria yang lain ya maklum lah, udah ngerti. Maklum. Dan saya sering lihat kalau ngomong temannya suka nggak pedulikan. Kalau orang ribut-ribut ini dia bilang ya gitu, ya temannya masih sibuk sendiri gitu. Tapi hari ini saya lihat hidupnya dia diberkati. Suaminya orang luar negeri, keluarganya nggak mikir gitu. Wah bisa dapat orang luar negeri loh. Dapat barang import. Ini teman-temannya ini. Aduh, produksi lokal saja yang rusak. Produksi lokal yang akhirnya rusak. Kawin cerai. Setelah sekian puluh tahun, sekitar 30 tahun atau 40 tahun. Loh kok dulu nih cerai ya? Yang ini enggak. Tuhan itu bela loh orang-orangnya. Ini yang begini, ini jangan dikritik lagi. Yang begini ini diberkati, dipelihara Tuhan. Dia membela Tuhan, saudara, dalam keterbatasannya. Aduh, saudara, ini saya tidak ngarang-ngarang. Di mana-mana ketemu siapa saja, puji Tuhan. Hah? Tapi Tuhan ya, lihat orang polos seperti ini. Polos artinya pokoknya los. Nah saudara, kalau sungguh-sungguh menginginkan orang untuk mengenal Yesus, bertobat, Tuhan pasti bela kita. Amin. Sungguh. Jadi pegawainya Tuhan. Tuhan pasti memberkati saudara. Maka yang penting hari ini Pak, kita berubah dulu. Kita berusaha untuk mengenal Tuhan, berusaha untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan bisa menghayati betapa indahnya ikut Tuhan itu. Harus kita hayati. Indahnya bukan karena kita punya mobil bagus atau rumah bagus atau fasilitas yang lain, tapi karena sungguh berjalan dengan Tuhan itu indah. Dan memiliki pengharapan hidup kekal. Nah kita lihat banyak orang di dunia ini sudah susah. Makan hari ini, besok cari lagi. Gali lubang, tutup lubang hutangnya. Susah. Belum lagi kalau suami tidak benar, atau istrinya kabur, atau anaknya nakal. Hidup ini susah. Kita menawarkan dunia yang lebih baik. Langit baru, bumi baru. Lebih dari satu kali saya kira saya agak bercanda, tapi tidak di depan orang itu saya kira, atau di depan saya lupa. Orang menawarkan apartemen gitu ya. Terus saya bilang, udah punya. Di langit baru, bumi baru. Serius. Kalau kita lihat rumah bagus, mewah, nanti di surga aku punya rumah juga mewah.
Ini aminnya nggak yakin ya, amin. Amin nggak? Yakin rumahmu besar di surga? Loh, amin tuh amin yakin atau amin setengah yakin? Amin. Asal hidup saudara sejak di bumi ini berkenan. Nah, kita menawarkan ini ke orang. Kalau kita memiliki niatan seperti ini dengan sungguh-sungguh, kita nggak mau berantem dengan siapapun, nggak mau. Kita tidak ingin membuat orang masuk neraka karena kita. Memang kadang-kadang kita juga sudah berusaha sebaik-baiknya, masih saja kita ada musuh. Ya nggak apa-apa, Tuhan nanti yang akan menjadi hakim. Kita yang bikin gara-gara atau bukan kita. Ya. Kalau kita yang bikin gara-gara ya harus datang minta maaf. Tapi kalau bukan kita ya kita diam saja, saudara. Di keluarga besar saudara jadi saksi. Saudara menghadapi koko, cici, adik, kakak yang maaf ya, mungkin ya jahat-jahat. Tapi saudara mencintai mereka, saudara tidak ingin mereka masuk neraka, maka saudara berusaha mengerti, mengampuni, memaafkan. Tidak ribut. Ada secuil warisan, ya daripada ribut ya sudah mengalah. Jangan berpikir dengan dapat warisan banyak Anda makmur. Aduh, enggak usah di kalangan orang Kristen, di kalangan orang di luar Kristen. Orang kalau berebut warisan, serakah, enggak lama. Di luar Kristen, berebut warisan, enggak lama. Melawan orang tua, enggak usah orang Kristen. Di luar Kristen pun juga terlaknat. Hukum-hukum kehidupan seperti ini, itu ternyata terbukti, saudara. Saudara punya tanah, saudara saudara ambil tanah orang, ada serobot, nggak lama. Tapi Pak, banyak ada orang-orang kaya nyerobot tanah orang, kok aman-aman. Oh ya, tunggu aja waktunya. Kalau di bumi ini Tuhan tegur dia, syukur dia bertobat. Kalau nggak ditegur, mati baru hitungannya di langit, di kekekalan. Wah, lebih ngeri, saudara. Berapa kali saya dengar soal orang-orang yang berkuasa itu mengambil tanah orang lain, nyerobot tanah orang. Hati-hati ya. Jangan karena dia punya kekuatan, punya relasi dengan pejabat, main gusur. Waduh, ini hitungannya rumit ini nanti. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, saudara harus mengalami Tuhan dulu. Damai sejahteranya, sukacitanya, pengharapan kekekalan. Nah, saudara baru bisa mengasihi orang seperti saudara mengasihi diri sendiri. Saudara mulai bersaksi, berusaha bagaimana orang kenal Tuhan. Ci, saya jemput ya Ci ke Gajah Mada Tower lantai 15. Jam 8 kita berangkat, jam setengah 8. Jangan jam 8 baru sampai di sini. Nanti berebut dengan lift tetangga. Setengah 8 sudah datang. Saudara bawa, saudara khotbahin pelan-pelan. Nih Ci, lihat YouTube nih Ci, nih khotbah. Saudara lakukan ini seperti tadi tuh sales yang membujuk-bujuk. Saudara tak usah berkata kepada saudara, Ci, ke gereja Ci, kalau Ci ke gereja gimana gua? Loh. Ya saudara sudah bersaksi soal dia bertobat nggak bertobat, itu tanggung jawab dia dengan Tuhan. Ya. Tapi saudara berhutang untuk menyelamatkan jiwa, bayar hutangnya dengan mengajak dia. Soal dia pergi atau tidak, bukan tanggung jawab saudara lagi. Amin. Saudara punya saudara, aduh jahat banget. Tetap tanggung jawabmu. Kok mau nggak dengar ini khotbah ini? Atau gimana caranya? Bawa dia kepada Tuhan. Jangan begini. Wah, engkau gua jahat banget. Semoga dia masuk neraka. Loh. Saudara harus selamatkan dia. Nah, tadi saya sempat singgung walaupun ini bukan berita utamanya ya. Apa? Saudara akan diperhatikan Tuhan.
Amin. Amin. Saudara kalau menjadi sales Tuhan, pemberita Injil Tuhan, saudara pasti diberkati Tuhan. Makanya saudara yuk bergaul dengan Tuhan, menikmati sukacita Allah, itu indah. Dan punya pengharapan di kekekalan, mau perang, mau apa, saudara punya rumah di langit baru, bumi baru. Ini yang mendorong saudara berbagi kepada orang, supaya orang juga diselamatkan, saudara. Nah, ini yang akan membuat saudara-saudara sekalian memiliki dinamika hidup. Sebab ketika saudara, maksud saya dinamika hidup sebagai anak-anak Allah, yaitu dinamika hidup anak-anak Allah yang menjadi surat terbuka. Saudara begitu mulai membawa orang ke gereja, saudara harus memberi contoh kehidupan yang baik ya. Walaupun saudara bukan orang kaya, saudara bisa memberi kesaksian hidup yang baik. Itu surat yang terbuka. Saya cerita tentang itu di mana ya Pak Yehuda, yang saya pergi keluar kota, ada satu gereja yang masuk GSKI. Nah, suaminya dan istri ini penjual toko emas. Toko emas. Tapi dia ini dari jualan manisan kelapa atau apa. Dari susah. Tapi selalu mencari Tuhan. Ini bisa mendengar suara Tuhan, ini istrinya. Sampai punya toko emas. Ya tentu kalau punya toko emas, ya bukan orang miskin lagi ya. Anak-anak cucunya diberkati. Datang ke Arta Gading sebulan setengah yang lalu. Pak, saya ikut Bapak. Baru ikut kita baru beberapa bulan, gara-gara lihat si khotbah. Wah, ini pendeta khotbahnya kok beda ya gitu. Terus dia kasih tahu suaminya agak keberatan karena waktu masih belum GSKI. Suaminya dia dengar orang bilang itu sesat. Saya tidak temukan sesatnya, Terus dia bilang sama suaminya, kau harus cari orang ini, siapa ini? Akhirnya dia sekarang masuk GSKI. Nah, ibu ini, suaminya ini, dirampok. Toko emasnya dirampok. Perampoknya membawa 3 kilo emas. Emas 3 kilo. Kalau beras dibawa 3 kilo, Anda nggak keberatan. 30 you kasih. Tapi kalau emas 3 kilo, wah, ini masalah ini. Tapi namanya juga sudah kenal Tuhan, dia tidak ada perubahan. Dia tidak perubahan. Dia bilang sama suaminya, ini 3 kilo. Dengan kita kehilangan 3 kilo, kita ngitung lagi masih belasan kilo emasnya. Jadi udahlah. Dulu saat nggak punya emas. Sekarang dengan kehilangan 3 kilo dia ngitung lagi emasnya Pak. Wah, masih belasan kilo. Nggak apa-apa, dia dulu nggak punya apa-apa. Nah, dia kan ke pasar nih. Ke pasar belanja, di pasar dia belanja sendiri lah. Orang pasar tanya, Enci ini yang punya toko emas bukan? Iya. Oh, kenapa? Kata Enci yang punya toko emas. Enci kok seperti nggak punya masalah. Nah, itu. Enci kok seperti nggak punya masalah. Oh ya, enggak apa-apa. Ya tadi prinsipnya, dulu nggak punya emas, sekarang masih punya belasan kilo untuk apa? Saudara, apa yang terjadi beberapa waktu kemudian? Ada telepon masuk, polisi telepon dia. Ibu yang punya toko emas dirampok. Ya Pak, tolong kantor polisi, perampoknya udah ketangkap, 3 kilo emasnya ibu bisa bawa pulang. Tidak semua polisi itu, ada polisi nggak bener. Ini polisi bener juga banyak, ya kan? Dia kalau nggak balikin ini toko emas, nggak ada yang nanya, betul nggak? Oh, dia udah anggap hilang. Tapi ini polisi jujur.
Selalu saja ada pejabat yang jujur, ada yang tidak, ya. Jadi kalau ada polisi yang tidak baik, jangan semua polisi dipandang tidak baik dong. Nggak boleh, ya kan? Ada pendeta yang tidak baik, jangan semua pendeta dipandang tidak baik dong, ya kan? Amin. Misalnya sudah jualan mie ayam, lalu di situ ada kecoanya. Jangan lalu nggak makan mie ayam di mana-mana karena pikirannya di mana-mana mie ayam ada kecoa. Kan enggak. Amin, saudara. Nah, kembali cerita soal si ini. Saudara, dia itu orang yang betul-betul mengasihi Tuhan. Saya tidak menekankan soal emas tadi, tapi soal bagaimana sukacitanya di tengah-tengah keadaan kehilangan emas 3 kilo. Hidupnya menjadi kesaksian, menjadi potret. Oh, ini loh orang yang benar itu, yang punya Tuhan. Jadi surat yang terbuka. Kalau saudara sudah mulai bersaksi, saudara mulai hati-hati dengan kelakuan saudara, karena saudara akan dinilai orang, saudara akan mulai menjadi surat yang terbuka. Mulailah hari ini saudara mencari Tuhan, mengalami Tuhan, menghayati Tuhan, dan saudara tergerak untuk membawa orang kepada Tuhan, membawa orang untuk diselamatkan. Amin.